Ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita ini manusia, ya, umat Islam, Allah ciptakan itu sebaik-baik untuk manusia. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling baik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik manusia. Nah, pertanyaannya ayat ini, Ibu dan Bapak, manusia yang baik itu cirinya apa? Ayo. Dalam pandangan Islam, dalam pandangan agama kita, ciri orang yang baik itu dalam pandangan agama kita apa cirinya? Cirinya dalam ayat itu, ciri pertama, kita ini mengaku diri kita orang baik, mengaku diri kita orang yang beriman, mengaku diri kita orang yang beragama Islam. Nah, kalau kita mengaku itu, cirinya apa? Apa kata Allah cirinya? Pertama, lihat kalimatnya, ta'muruna bil ma'ruf. Ciri orang baik itu selalu mengajak kepada kebaikan. Itu ciri pertama, Ibu. Jadi ciri orang Islam yang baik itu dalam ayat ini, pertama, ta'muruna bil, dia selalu menyibukkan dirinya dalam kehidupan sehari-hari, selalu mengingatkan, mengajak orang kepada kebaikan. Kalau ngajak berjudi, baik tidak? Ngajak malas ke majelis, baik tidak? Jadi kalau ditanya apa cirinya orang Islam yang baik itu, kata Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 110 ini, yang pertama ciri orang yang baik, cirinya dia selalu mengajak orang itu kepada kebaikan. Itu ciri pertama, ciri orang baik. Apa ciri pertama? Mengajak kepada kebaikan. Ngajak orang bermajelis taklim, baik tidak? Ngajak orang sholat berjamaah ke masjid, baik apa tidak? Baik. Bangun tempat biliar, baik tidak? Kira-kira? Biliar. Buka perjudian, baik tidak? Tidak. Jadi mudah melihatnya. Kalau ingin melihat ciri orang yang baik, kata Allah, ciri pertama, dia selalu mengajak orang kepada kebaikan. Itu dalam ayat ini. Selalu mengajak, mengingatkan orang kepada kebaikan. Nah, di dalam Islam, bagaimana ciri orang yang baik? Nah, ini tadi mengajak orang kepada kebaikan. Ciri orang yang baik itu seperti apa? Datang seorang laki-laki menghadap baginda Nabi Muhammad. Ini cirinya, Pak, ciri orang baik. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Arba'in Imam Nawawi, ya. Ciri orang yang baik itu, kata Nabi, ketika seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, orang yang baik itu cirinya apa?" Pertama, ciri pertama orang yang baik dalam Islam itu, dia sangat pandai membaca Al-Quran. Itu pertama, pandai membaca, apalagi menghafalnya, apalagi menyampaikan dan menjaga ajaran Quran itu.
Man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Barang siapa yang belajar Al-Quran kemudian dia mengajarkan dan mengamalkannya, itulah yang baik. Jadi di dalam agama Islam, bagaimana ciri orang yang baik itu? Pertama, dia selalu sibuk mengajak orang kepada kebaikan. Bagaimana ciri orang yang baik kata Nabi? Pertama, pandai dan selalu sering membaca Al-Quran. Itu orang yang baik. Yang kedua, ciri orang yang baik, ya, menjaga dan melaksanakan nilai-nilai takwa kepada Allah. Apa pengertian takwa? Menjalankan perintah, menjauhi semua larangan. Nah, itu ciri yang kedua. Ciri orang yang baik yang ketiga kata Nabi, ya, kalau tadi membaca Quran, kemudian apa yang kedua? Yang pertama tadi pandai membaca, yang kedua bertakwa kepada Allah, yang ketiga cirinya yang ini, mengajak orang kepada kebaikan, mencegah kepada kemaksiatan dan kemunkaran. Yang keempat, ciri orang yang baik kata Nabi, dia selalu gemar untuk bersilaturahmi, selalu rajin bersilaturahmi. Artinya hidupnya tidak ada musuh. Dalam hidupnya itu tidak ada musuh. Karena dalam hidup ini, Ibu, satu musuh itu terlalu banyak, 1000 teman terlalu dikit. Makanya kata Nabi, orang yang baik itu salah satu cirinya orang yang selalu gemar di dalam menjaga dan menjalin silaturahmi. Jadi ciri orang yang baik di dalam Islam, pertama, mengajak orang kepada kebaikan. Nah, mengajak orang kepada kebaikan ini tadi bagaimana cirinya lagi? Dijelaskan dalam hadis Nabi, ciri pertama adalah mereka yang pandai membaca Al-Quran. Kemudian mereka selalu bertakwa kepada Allah. Kemudian mereka mengajak kepada kebaikan dan mencegah orang di dalam kemaksiatan dan kemunkaran. Dan yang keempat, dia selalu gemar mengajarkan agar selalu bersilaturahmi. Itu cirinya. Ya. Saya ulang, ada berapa ciri menurut Nabi tadi orang yang baik? 4. Pertama, membaca Al-Quran dengan baik. Yang kedua, bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, mengajak kepada kebaikan dan mencegah yang munkar. Yang keempat, menjalin, menjaga silaturahmi. Artinya hidupnya tidak ada musuh di dalam kehidupannya. Itu yang pertama. Ciri kedua orang yang baik berdasarkan Quran surat Ali Imran 110, wa tanhauna 'anil munkar. Hidupnya itu tidak hanya sibuk mengajak orang kepada kebaikan, tetapi sibuk untuk mencegah orang kepada kemaksiatan dan kemunkaran. Apa contoh perbuatan munkar? Contohnya, contoh perbuatan maksiat. Ibu, ya, contoh-contoh perbuatan munkar, melihat perjudian, melihat termasuk orang tidak sholat, tidak mau berjamaah, ya Bu. Ya. Apalagi, Pak, kalau di desa kita itu misalnya masjidnya bagus, masjid bagus, Pak, tengah-tengah desa, yang terdengar azan 5 waktu sehari semalam itu cuma maghrib dan isya, betul tak?
Betul tak Bu? Kita ini rata-rata di desa-desa ini terdengar azan sholat cuman maghrib dan isya, syukur-syukur subuh. Ya. Padahal Rasulullah mengajarkan ketika azan ya dalam sebuah kampung itu hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau sehari semalam sholat itu 5 waktu Ibu, ya, zuhur dan asar tidak terdengar suara adah orang yang azan di kampung di desa itu, satu kampung dapat dosa. Satu kampung dapat dosa. Betul Ustaz? Ya. Satu kampung dapat dosa. Azan itu hukumnya fardu kifayah. Sama seperti kita mensolatkan jenazah. Kalau ada orang yang meninggal di kampung itu, tidak ada orang yang ngurus jenazah sampai ke pemakaman, satu kampung dapat dosa. Tapi kalau ada satu orang saja yang mengurus jenazah itu sampai ke pemakaman, maka batallah dosanya. Azan juga seperti itu hukumnya. Sehari semalam sholat 5 kali, isya, subuh, ya, zuhur, asar, maghrib. Maghrib ada azan, subuh ada azan, isya ada azan, zuhur dan asar masjid tertutup, tidak terdengar suara azan. Satu kampung dapat dosa. Satu kampung. Satu kampung. Kenapa ini saya sampaikan? Kemarin adik saya yang di Pagar Alam, dia sampaikan depan wakil wali kota. Ya. Kesimpulannya apa? Beliau jawab, kalau satu kota Pagar Alam ini tidak ada orang yang azan 5 kali dalam sehari semalam itu, maka seluruh kota itu dapat dosanya. Pernah tidak terdengar ini? Jadi kalau ditanya apa hukumnya dalam sebuah desa, sebuah masyarakat, azan hukumnya fardu kifayah. Kalau seandainya zuhur dan asar masjid tertutup, tidak ada orang yang azan, padahal di sekelilingnya ini orang-orang pondok pesantren semua, satu kampung dapat dosa, Bu. Satu kampung. Makanya di Indonesia kita umat Islam itu kan banyak aliran dan paham. Salah satunya paham jamaah tabligh, ya, yang pergi 40 hari dakwah, tinggal di masjid, masa mereka itu mengajarkan hadis ini. Kapan sore, ya, menjelang maghrib, kapan habis subuh, ketok pintu silaturahmi, ngajak orang sholat berjamaah di masjid, ya. Kalau Ustadz Eldi sama Ustadz Yulianah baca sejarah, buka Google, ya, paling banyak yang jadi penyuluh mubaligh di Indonesia ini pengikut jamaah tabligh. Pengikut jamaah tabligh. Karena mereka itu sanggup ngetok pintu ngajak orang sholat. Mereka sanggup. Supaya mengamalkan hadis yang diajarkan Nabi tadi, bahwa mengajak orang sholat melalui azan itu hukumnya fardu kifayah. Nah, renungkanlah Ibu mulai hari ini. Kalau maghrib terdengar suara azan, isya terdengar suara azan, subuh terdengar suara azan, tidak usah dibahas walaupun cuma imam dan satu makmum saja, tidak usah dibahas itu. Yang penting langkah awal ada azan dulu. Nah, zuhur dan asar tidak ada orang yang azan di kampung kita, satu kampung kita dapat dosa. Satu kampung. Nah, jadi ciri orang yang baik yang kedua, selalu mencegah, mengingatkan orang dari berbuat maksiat dan kemunkaran. Ibu, betul apa tidak?
Kalau ada orang tidak sholat, ibu biarkan. Kalau masjid tertutup, ibu biarkan. Kalau ada orang judi, ibu biarkan, ya kan? Ada orang anak-anak remaja yang tidak sholat, ibu biarkan. Maka artinya ibu membiarkan kemaksiatan dan kemunkaran. Padahal berdakwah mengajak orang kepada kebaikan itu apa kata Allah? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu itu sebaik-baik manusia. Manusia yang baik dalam Islam itu mengajak kepada kebaikan dan mencegah yang munkar. Nah, mulai gelisah ibu tentang azan tadi nih, mulai gelisah Ustaz. Mulai gelisah. Ya, mulai gelisah. Nah, artinya di sini apa? Makanya penting di masjid itu ada marbot, ya. Untuk apa kas masjid dikumpul-kumpulkan besar? Gaji marbot tidak hanya mengurus dan membersihkan masjid, perintah dan kewajibannya sambil dia ngurus masjid supaya azan 5 kali, 5 waktu itu ada azan. Tapi juga harus dipikirkan, jangan pula gaji honor marbot itu sebulan 300.000 ibu, cukup apa? Nah, pikirkan itu supaya masjid kita itu tidak kosong. Kosong, malu kita. Apalagi masjid besar-besar pinggir jalan, ya. Ibu, contoh. Kita itu ibu kadang-kadang ada salah di dalam doa itu. Kalau kita berdoa, ya Allah, jadikan anak kami ini anak yang soleh dan solehah, anak yang baik. Betul tak bu? Betul. Tapi tidak pernah mendoakan orang-orang tetangga, anak-anak tetangga tidak pernah kita doakan. Kalau kita ini selalu berdoa, ya Allah jadikan suami saya, jadikan istri kami, orang tua kami, anak-anak kami menjadi orang yang baik, orang yang soleh dan soleha beriman, tapi tidak minal mu'minin wal mu'minat. Doa anak-anak tetangga tidak didoakan, kita yang susah. Nah situ banyak salah doanya. Ujungnya Allah kabulkan doa kita bu. Anak kita anak yang soleh, anak yang baik, suami yang baik, istri yang baik, tapi tetangga sebelah kita juga yang pusing. Artinya apa yang salah? Ada doa kita yang salah. Kenapa salah? Doa kita ego, cuman untuk diri kita dan keluarga kita. Tapi kita tidak pernah mendoakan anak tetangga, anak saudara, anak yang ada di sekeliling rumah kita. Tidak pernah kita doakan. Coba kalau seandainya anak kita kapan terdengar suara azan langsung ke masjid. Karena doa kita Allah kabulkan. Ya Allah jadikan anak kami anak yang soleh dan soleha. Tapi anak tetangga tidak pernah kita doakan. Anak kita ke masjid, anak di samping rumah berjudi dan sebagainya. Siapa yang salah? Ayo, siapa yang salah? Pernah ada ibu mendoakan anak tetangga? Tidak pernah kan? Tidak pernah. Ya. Ada bu? Pernah tak mendoakan tetangga? Pernah tak mendoakan? Ya namanya sekeliling tetangga kita. Namanya saudara tetangga itu dalam konteks pemerintahan kita, ibu, dalam konteks Islam 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, ya, 40 rumah kanan, 40 rumah ke kiri, itu keluarga. Ya. Jadi jangan menyalahkan Allah. Kalau seandainya ibu, saya ulang lagi doanya, ya Allah jadikan anak kami anak yang soleh dan soleha, Allah kabulkan doanya. Tapi ibu tidak pernah mendoakan saudara kita yang ada di tangga. Anak kita sibuk ke masjid, anak kita sibuk beribadah, anak tetangga berjudi, ya kan, nyetel kaset karaoke kuat-kuat. Ada yang salah tak kita? Ada yang salah.
Padahal kita diajarkan dalam Islam, la yu'minu ahadukum li akhihi ma yuhibba li nafsi. Tidak dianggap sempurna imanmu kalau kita tidak mencintai saudara kita itu. Artinya ada kewajiban mendoakan. Jadi mulai hari ini ya, kalau ibu tetangga kanan kiri ya tidak pernah ibadah, melihat anak tetangga kanan kiri tidak pernah ibadah, doanya rubah, tambahi. Ayo jawab jujur, pernah tak mendoakan anak tetangga? Tidak pernah. Iya, masih mending itu ya. Jadi kita itu jangan selalu menyalahkan orang lain. Mungkin di dalam sikap dan doa kita itu ada yang salah. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Betul. Tapi paling tidak ada perjuangan ikhtiar lewat doa itu. Inilah namanya mengajak orang kepada kebaikan dan keburukan. Ya. Ciri yang kedua apa? Di samping mengajak kepada kebaikan, mencegah dari yang munkar. Ciri yang ketiga, wa tu'minuna billah, mengajak manusia itu untuk beriman kepada Allah. Nah, ini sudah yang ketiga, Ibu. Jadi ciri orang Islam yang baik itu, pertama mengajak kepada kebaikan, yang kedua mencegah kepada kemaksiatan, yang ketiga mengajak orang untuk beriman kembali kepada Allah. Cuma tiga itulah ciri orang yang baik dalam konteks Ali Imran ayat 110.